sebenarnya saya kalau bicara percetakan plastik itu sedih sebenarnya. Karena kalau saya bicara secara value itu memang secara tidak langsung usaha ini tuh masih dipandang sebelah mata sebenarnya sama masyarakat. Ibaratnya ada second choice lah untuk usaha lain. Ada mungkin ada alternatif lain lah untuk kerja aja daripada nyablon plastik gitu. Nggak boleh borongan kamu misalnya targetnya 2000, kamu selesai jam 1 pulang, nggak boleh. Nggak boleh, tetap harus 8 jam. Tetapi sistem kerjanya borongan. Jadi, nah kenapa kok borongan? Nah ini saya mikirnya gini, karena kita bicara skill. Semakin skillmu dipakai dan semakin banyak produksimu, semakin banyak. Otomatis nggak bisa marry gitu loh maksud saya loh. Tangannya kan beda-beda ya gitu. Bar sana kan orderannya sudah masuk di saya semua nih, garis besarnya nih. Otomatis orderan di tempat lain mulai menurun. Mereka pakai tagline gitu. Prosesnya lebih cepat. Nah, gitu kan. Saya kebakaran, aduh. Itu kompetitor ya? Kompetitor, saya bilang, aduh ini kok lebih cepat gitu. Padahal kalau saya 7 hari itu udah paling cepat itu. Saya bicara kalau produksi di saya, berapapun jumlahnya, selama itu bukan tender, ya itu saya bisa selesaikan dalam waktu 7 hari. Itu ibaratnya sudah guideline saya ke produksi. Lebih dari itu, hati-hati kepala produksinya. Berarti natamu nggak bener, kayak gitu. Hai Sobat Baron, jumpa lagi dengan kita ya di Sidak UMKM Baron Putra SPS. Nah kali ini kita mau opera-opera di salah satu vendor yang berada di daerah Banaran, Grogol, Sukoharjo, yaitu namanya Sunscreen Printing. Kira-kira di sana ada apa aja ya? Yuk ikutin terus konten kita di Sidak UMKM Baron Putra SPS. Oke, halo Sobat Baron, berjumpa lagi dengan kita di Sidak UMKM Baron Putra SPS. Nah kali ini saya tidak sendiri, sekarang saya ada partner nih, kenalin Mbak Rahma. Iya Mbak Rahma. Iya. Oke, hari ini kita berada di Banaran ya, Grogol, Sukoharjo. Nah kita mau opera-opera di salah satu vendor di daerah sini yang yaitu Sunscreen Printing. Nah bersama Mas Sinyo, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya, sama-sama telah berkenan untuk kami opera-opera nih. Boleh. Dan kita mau lebih tahu lagi tentang Sunscreen Printing ini. Boleh. Oke Mas Sinyo, sebelumnya sejak kapan sih Sunscreen ini berdiri? Kalau kita bicara tahun itu kita berdiri sudah sekitar 7 tahun. Berarti mungkin dari tahun 2015-an lah ya gitu. Dari mulai kita berdiri kurang lebihnya 7 tahun. 7 tahun berdiri ya? Ya. Udah di sini? Enggak, tadinya ya awal muasalnya sih sebenarnya karena kita sudah mencoba untuk melihat prospek bisnis di sablon plastik. Itu tadinya ya tempat sablonnya ya hanya di rumah saya sendiri tadinya gitu. Terus lama kelamaan kita coba kontrak rumah. Itu kontrak rumah pertama itu ada di Grogol, di daerah di Menggawok pertama. Langsung kita sempat pindah setahun di Menggawok, kita pindah di Baki sempat 2 tahun. Terus kita pindah lagi di Purbayan, itu sempat 2 tahun. Baru setelah mulai agak pasar marketnya yang di Solo sudah mulai agak bagus, sudah kelihatan ada marketnya, akhirnya kita buat yang permanen gitu. Kita permanen, akhirnya kita dapat tempat di daerah Banaran. Ya, tepatnya di belakang Kelurahan Banaran. Kenapa namanya Sunscreen Printing?
Sebenarnya itu hanya apa ya? Sebenarnya tadinya hanya iseng karena praktis saya bukan dari praktisi sablon. Dari awal saya memang tidak tahu yang namanya sablon dari awal gitu. Dari nol ya? Dari nol sampai minus malah, dari nggak ngerti sama sekali man. Nah, dulu saya bekerja di marketing farmasi gitu ya. Nah, awal muasalnya tahu sablon dari situ. Jadi dari rekanan saya di rumah sakit gitu, sempat iseng gitu kan, tanya, Mas bisa buatkan ini enggak gitu. Nah, saya dikasih plastik label rumah sakit itu gitu. Nah, waktu itu yang ngasih sampel ke saya waktu itu PKU Solo, rumah sakit PKU Solo. PKU Solo. Rumah sakit PKU Solo, betul sekali. Jadi saya awal muasalnya saya akhirnya mencari tahu sablon plastik itu dari mana gitu. Nah, dari saya dikasih sampel itu saya cari muter-muter kan, saya tak lihat mungkin zaman dulu saya masih pakai Google gitu ya. Itu saya cari tempat sablon plastik di mana seperti itu. Akhirnya ketemu beberapa orang gitu. Itu tadinya tidak saya bisniskan. Jadi tadinya tidak saya bisniskan, hanya bantu aja. Karena mereka butuh dan saya juga ada produk di rumah sakit tersebut, bantu aja sebagai relasi gitu. Nah, 1, 2, 3 kali saya coba membantu, kok saya mikir kok ada duitnya ternyata gitu ya. Ternyata bisa dibisnisin nih gitu. Nah, dari situ saya mulai hitung gitu. Kesempatan, ada peluang di situ. Dan di situ ada momen di mana memang akhirnya dari situ saya mulai nawarin di rumah sakit yang lain di Kota Solo. Nah, pertama kali saya buka Facebook, saya coba info yang pengalaman sablon dan sebagainya gitu. Nah, karena saya sendiri ini tidak bisa nyablon, saya dimarahi sama orang tua saya. Kamu nek mengelola pegawai ndak bisa nyablon ya lucu gitu kan. Itu langsung, waduh lah caranya gimana nih? Akhirnya saya pakai salah satu rekanan saya bilang sama beliaunya, Mas, ini saya diajarin nyablon, plastik aja dulu deh, kayak gitu. Saya bayar berapa? Saya gitu. Akhirnya pertama kali saya bisa nyablon itu saya bayar sampai. Saya training 7 hari, saya bayar 1,5 juta waktu itu. Wow. Karena saya pengen bisa gitu, dan saya juga rencana mau ngelola orang gitu. Bahasanya kan nanti kamu kalau nggak tahu nyablon, nggak tahu apa-apa, nanti kamu bisa ornamen-ornamen yang lain bisa diakalin nih gitu kan. Akhirnya saya terjun dulu, saya belajar dulu di situ. Ngalai dulu ya. Ngalai dulu. Jadi ibaratnya kalau saya mau ngatur orang itu kan saya punya basic lah gitulah bahasanya gitu. Nah, awal muasalnya akhirnya ada yang daftar sekitar 3-4 orang gitu kan, saya terima. Nah, terus mulai ngerjain orderan gitu. Sebulan 2 bulan udah mulai ngerjain orderan. Itu tadinya tempat produksi saya itu bawah atasnya kandang ayam, Pak. Jadi kalau orang nyablon mungkin bisa dapat resiko kena dapat kotoran ayam itu. Itu pertama kali di rumah saya sebelahnya itu atasnya kandang ayam. Pertama kali dengan 4 orang saya nyablon. Itu di daerah Purbayan. Belakang Masjid Al-Aqsa. Itu pertama kali saya. Akhirnya saya beranikan kontrak. 6 bulan pertama saya iseng-iseng, wah ini namanya apa ya? Masa sablonan, kalau Mas tempatmu di mana gitu nggak ada namanya kan lucu ya. Nah, karena saya tidak tahu dunia persablonan, karena saya lokasinya di Solo ya saya bilang aja ya Solo Screen gitu kan. Nah, pegawai saya yang sudah senior di situ mungkin sudah 7 tahun bilang, Pak Solo Screen udah ada ya Pak gitu. Apa iya saya gitu, aduh apa ya gitu. Nah, langsung saya karena terinspirasi karena tukang afdruk saya itu kan kalau manual itu kan harus disemir terus pakai kaca dikasih matahari kan. Nah, dari situlah berarti usaha saya ini butuh matahari soalnya. Kalau nggak ada matahari nggak bisa ini usaha saya. Mau mendung juga nggak bisa jadi tuh film saya gitu kan. Akhirnya inspirasi saya dari situ. Wah, kasih nama sunscreen aja lah. Karena harus ada ridho dari Allah ini usahanya gitu. Itu asal muasalnya nama sunscreen dari situ. Karena ada vendor yang sudah pakai nama Solo Screen, akhirnya saya geser pakai nama sunscreen itu. Dan untuk nama kan juga ada cerita sendiri, filosofinya ya, aja, betul. Jadi buat apa ya, keberkahan sendiri juga betul, kan. Betul. Kan udah jalan 7 tahun nih Pak. Ya. Ada berapa karyawan di sini? Kalau per sekarang itu dengan total semua karyawan itu ada 42. Wow. 42 terbagi dari berbagai bagian, memang berbagai bagian gitu.
Ini di sini aja apa sama di tiga? Kebetulan kita ada 3 cabang. Kalau pusatnya memang ada di Banaran ini. Ya. Itu praktis saya bilang di sini pusatnya, karena di situ ada manajemen di situ, ada produksi di situ gitu ya. Terus ada cabang kita itu yang di daerah Jongke. Itu memang khusus spesialisasi untuk produk rumah sakit. Jadi akhirnya ya saya pisah di situ ya gitu. Terus satu lagi ada di Nggawa. Di Nggawa itu lebih banyaknya untuk produksi yang bakery, plastik OPP gitu. Jadi memang saya bagi-bagi gitu. Harus dibagi-bagi. Iya, kalau enggak nanti terlalu kredit nanti gitu. Campur terus ya. Ya, kalau untuk tukang sablonnya sendiri kurang lebih ada sekitar 20 orang. 20. Iya, 50% populitasnya ada di tukang sablonnya. Gitu. Yang terpenting ya tukang sablon Ya, itu ya. betul. Karena memang bisa dibilang konteksnya karena produksi harus seimbang dengan tukang sablonnya. Kalau tidak seimbang otomatis nanti waktunya lagi yang akan jadi mundur. Gitu. Dan untuk jenis plastik kan banyak ya Pak. Betul. Dan untuk jenis plastik kan banyak nih. Kesulitan dalam menyablon plastik itu seperti apa? Kalau saya memang spesialisasinya di plastik itu terutama yang bukan raw. Jadi sudah berbentuk potongan. Itu spesialisasi sudah jadi potongan. Itu kalau roll memang itu praktis, itu kerjaannya mesin memang. Itu memang itu ranah yang tidak kita ambil di situ gitu. Tapi untuk jenis plastik itu hampir sebagian besar semua model kita bisa cetak gitu. Hanya memang kalau secara skill, kalau dibandingkan dengan batik, dengan baju gitu, memang plastik ini unik gitu. Plastik ini unik gitu. Jadi tidak semua ya tukang sablon baju itu bisa nyablon plastik. Tapi kemungkinan besar yang nyablon plastik bisa nyablon baju gitu. Karena secara praktek itu skill mungkin sama, tapi praktek di lapangannya berbeda. Ya, ibarat kata nih contoh ya, kalau di baju kan harus ditutup dengan yang putih-putih namanya apa? Obatnya namanya apa? Putih. Sing buat screen. Ya buat yang buat tintanya namanya yang di baju. Nah, kayak misalnya harus ditutup plastisol gitu kan. Didasari dulu. Nah, didasari dulu, langsung screennya ditaruh di meja, gesut. Gitu kan. Tapi kalau di plastik nggak bisa, Pak. Kalau di plastik nggak bisa, kamu tutup dulu dengan plastik, kamu tempelin plastiknya belum digesut dan nempel. Dan nempel, nggak bisa. Makanya secara skill sama, tapi praktek pengerjaannya tidak bisa sama. Ya, jadi kalau memang secara produksi kita nggak pernah pilih-pilih plastiknya jenis apa gitu. Nah, yang biasanya kita pilih itu dengan varian warna, misalnya harus cetak dengan sekian banyak warna gitu. Itu memang terkendala di kita kalau di manual itu terkendalanya itu di percampuran warna tersebut gitu. Ini masih manual ya? Masih manual. Ada yang mesin gitu. Mesin kita sudah punya, cuman secara prakteknya kerjanya manual gitu. Cuma dikerjakan dengan mesin seperti itu. Jadi biasanya kita kalau main warna itu pernah kita dapat vendor dari Jakarta itu kurang lebihnya 3-4 warna kita masih berani. Tapi lebih dari itu memang resiko salah dan jeleknya itu yang kita antisipasi gitu. Jadi memang kalau warna kita sarankan sih biasanya kalau desain itu masih kita bisa coba edukasi ke customer, itu kita sarannya biasanya 1-2. Saling menyocokkan dulu. Betul. Tapi juga pernah ada yang kebanyakan warna itu ada. Pernah, kita sempat sekali kita dapat dari seperti kayak pakaian muslim gitu, itu sempat sampai 7 warna. Cuman karena kita udah kasih disclaimer dulu gitu, bahwasanya karena ini dikerjakan manual, tingkat hasilnya maksimal atau 100% tidak bisa kita kasih. Mungkin lebihnya mungkin antara 95% kita bisa coba gitu. Dan mereka mau ya kita coba kerjakan. Saling enak dulu. Iya, jadi kita harus sampaikan dulu ke customer gitu. Jadi memang pelayanan ini memang jadi faktor penting buat saya gitu. Karena kalau kita hanya sekedar bilang, "Mas bisa nyablon ini?" Bisa. Ya. Waktunya cepet bisa. Nah, gitu terkendala banyak hal yang di luar kendali kita, betul. Itu nanti nama baiknya kita yang jadi masalah gitu. Soalnya bukan hanya faktor dari mesinnya,
cuaca. Betul. Gitu kan. Eksternal juga banyak pengaruhnya juga. Hujan dan sebagainya itu banyak pengaruh juga. Tantangan Yang dihadapi dari kan udah 7 tahun. Sudah 7 nih. tahun, Nah, ya. Yang pernah dihadapi tantangan sebelum-sebelumnya seperti apa? Kalau dari pertama kali saya terjun di dunia plastik, itu memang sebenarnya saya kalau bicara percetakan plastik itu sedih sebenarnya. Karena kalau saya bicara secara value itu memang secara tidak langsung usaha ini tuh masih dipandang sebelah mata sebenarnya sama masyarakat. Ibaratnya ada second choice lah untuk usaha lain. Ada mungkin ada alternatif lain lah untuk kerja aja daripada nyablon plastik gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya mungkin saya baru bongkar di Baron ini. Sebenarnya ini ada metode sebenarnya. Kalau mungkin buat viewernya yang di Baron SPS ini dengar gitu ya. Sebenarnya saya punya blueprint kalau mau jadi punya usaha sablon plastik. Gitu. Blueprint itu sebenarnya rahasianya sebenarnya. Itu enggak semuanya Cuma orang tahu. Karena selama ini yang interview saya hanya omset gitu kan. Tapi kalau ngoprak-oprak tadi kan belum nih gitu ya. Jadi ini perdana saya sampaikan ini benar-benar oprak-oprak ini. di oprak-oprak betul. Gitu. Jadi saya bilang ini blueprintnya saya sebenarnya. Jadi saya mungkin bisa sedikit sampaikan juga bahwa mungkin buat viewernya di Baron yang notabene punya usaha sablon plastik, nah ini harap dicatat dulu gitu ya. Ini saya garis besari dulu. Kenapa? Karena pertama, yang saya lihat pertama kali bahwa sablon plastik ini tidak bisa seperti sablon baju atau batik, itu adalah time managementnya. Time managementnya itu jadi kendala. Kenapa? Karena jumlah itu tidak akan pernah sama dengan kuantitinya. Iya, betul. Tukang sablonnya. Iya. Misalnya contoh saya kasih kasus, saya punya rekanan toko roti Sabita. Bayangin aja, dia PO ke saya 200.000 pieces. Kamu ngerjainnya di rumah, kamu hitung pakai algoritma, pakai Albert Einstein gitu nggak bisa. Nggak jadi ya. Yang terjadi waktunya mundur. Iya. Betul kan? Iya, betul. Waktunya mundur. Pertanyaannya apakah vendor yang kasih plastik ini terima dengan waktu yang lama? Pertanyaannya di situ. Nah, kendalanya yang nyablon ini cuma ya saya mampunya segini ya Pak. Iya, betul. Nyerah. Iya. Bisanya saya mampunya sehari segini. Iya. Emang saya robot ya, mikir maksud saya gitu loh. Mikir kalau nggak bisa sampai segitu, mikir gimana gitu. Entah itu lembur, mau nambah pegawai, mau kita ibaratnya gini, kalau kita bicara pegawai misalnya kita dapat jasa, kan kita tinggal breakdown aja jasanya. Kita kan bagi share rezeki nih sama orang. Nah, kebanyakan orang mikirnya gini, kalau saya nambah orang, ya kalau orderannya besok lanjut. Kalau enggak, nah ini sudah namanya sudah nggak percaya sama rezekinya Gusti Allah, saya bilang. mindsetnya terlalu Iya, betul. mengenai SDM nih, Pak Sinyo. Tadi kan udah dikatakan SDM sini udah ada SOP sendiri. Iya, betul. Dan menanggapi tentang SDM yang tidak SOP, itu seperti apa? Nah, jadi memang itu proses itu terjadi kalau saya bicara narik SOP itu terjadi setelah corona kalau saya bilang. Tadinya mungkin saya hampir sama dengan pengusaha sablon plastik yang lain. Karena saya mikir, masuk saya jasanya masih ngasih salary masih kecil kok masih nginjak waktu gitu ya, nginjak tenaga. Waduh, kok saya kayaknya kok nggak sampai hatinya gitu ya. Cuman yang saya lihat setelah pandemi itu, ini customer ini kan sudah mulai banyak varian nih. Berarti dulunya cuma rumah sakit, dulunya cuma roti, sekarang udah ada fashion, sekarang ada hijab, kan semakin banyak variabelnya. Otomatis kalau visinya nggak satu, repot. Makanya di tempat saya itu sistem kerjanya itu kalau untuk cetak produksi itu borongan sistemnya. Tapi dengan jam kerja minimal 8 jam. Nggak boleh borongan kamu misalnya targetnya 2000, kamu selesai jam 1 pulang, nggak boleh. Nggak boleh, tetap harus 8 jam. Tetapi sistem kerjanya borongan. Jadi, nah kenapa kok borongan? Nah ini saya mikirnya gini, karena kita bicara skill. Semakin skillmu dipakai dan semakin banyak produksimu, semakin banyak. Otomatis nggak bisa marry gitu loh maksud saya loh. Tangannya kan beda-beda ya gitu ya. Yang satu bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000, pokoknya berapapun tak bayar. Tapi jangan marry kayak gitu.
karena Minimal tangannya 2000 beda-beda. itu ya? Minimal produksi setor ke saya 2000. Sesuai kemampuan juga sih, Ya. gitu. Nah, untuk menanggapi SOP seperti itu, makanya di tempat saya itu ada yang namanya pakai fingerprint sekarang. Jadi jam masuk kerja itu fingerprint. Itu Keluar, saya wajib sekarang sih. ya. Kalau di tempat sablon plastik mana Oh, yang iya, ada? iya, betul. Betul. Ya itu tadi sablon plastik tuh udah dicap ya kayak gitulah. Iya betul, rumahan gitu. Yang masuk jam berapa, pulang jam berapa. Di tempat saya kalau 3 kali telat ya kena SP. Jadi saya kasih toleransi jam kerja itu jam 9, toleransinya 15 menit. Tapi jam 9.16 kamu sudah kena pelanggaran. 16 loh itu loh. Enggak 20, 16 loh itu. Cuma 1 menit selisihnya. Itu sudah kena pelanggaran. Itu 3 kali dalam 1 bulan ada 3 kali merah, itu kena SP. Langsung kena SP. Dan jujur ini buat mental juga, buat pengusaha juga, jangan pernah berpikir bahwa kita ngandelin seseorang. Betul. Gitu. Kenapa? Karena saat kita mulai ngandelin seseorang, sistem tidak akan jalan. Sistem nggak akan jalan. Mau itu sekarang manajer saya yang kurang ajar, saya sikat. Kenapa? Karena kita bicaranya kita sama-sama butuh. Bukan saya butuh kamu, kamu butuh saya enggak. Kita sama-sama butuh. Nah, kalau ini nggak dijalankan sama-sama, ya repot. Gitu. Saya membuat sistem sendiri, kamu uraan ya nggak bisa jalan. Gitu. Makanya harus ada seleksi juga. Makanya di saya SOP itu faktor pertama kalau masuk di saya itu jam kerja itu penting banget. Gini, mau tanya, kalau Sobat Baron ini mau pesen di sunscreen ini gimana? Kalau di tempat mau order di tempat Ya, kita di Sunscreen itu memang ada nomor adminnya sendiri ya, nanti dikasih di link ya. Iya. Itu nanti kita ada customer service sendiri untuk melayani customer yang memang via online gitu ya. Jadi nanti tinggal pesen. Itu biasanya kalau jasa, jadi kita buat 2 bagian, mau jasa aja atau sama plastiknya gitu. Kalau jasa aja itu memang kita ada minimal ordernya. Kalau jasa aja itu minimal 500 pieces, mau apapun plastiknya minimal 500 pieces gitu. Maksimalnya terserah mau dikasih berapa gitu ya. Tapi kalau untuk dengan plastiknya itu kita bagi dengan beberapa segmen, terutama dengan jenis plastiknya gitu. Itu kalau plastik yang online shop seperti shopping bag itu bisa order hanya 100 pieces gitu. Nanti kadang kalau saya mau buka seperti ini, nanti yang punya sabun plastik bakaran jenggot soalnya. Kok bisa ya di Sunscreen cuma 100 pieces ya gitu. Berarti ada bertanya-tanya nanti ya. Iya. Nah, nanti itu biasanya itu prosesnya panjang sekali sih. Kalau saya bicara mungkin bisa 2 hari 2 malam. Aduh. Cuma memang inilah seninya kita ngelola usaha ya gitu ya. Jadi kalau orang lain bicara, wah itu nginjak harga, bukan. Kamunya ya nggak ngitung aja. Enggak nginjak-nginjak kalau sih. Nggak nginjak. Kita bukan diktator yang suka nginjak-nginjak, enggak. Cuman kita tahu kebutuhan market ya. Nah, kenapa kok saya bisa bicara kalau plastik plong, plastik kresek, terus plastik handle gitu bisa order hanya 100 pieces? Itu sebenarnya karena asal muasalnya dari pandemi juga gitu. Dari mana? Iya, dari pandemi pada nego, Pak nggak bisa Pak cuma 100, Pak nggak bisa cuman ini. Akhirnya pertanyaannya, loh ini market loh, ini tuh ada omsetnya kalau diurusin gitu. Saya kalau meeting sama manajer produksi saya, itu ada duitnya gitu loh. Nah pertanyaannya kita tinggal ngitung gimana produksinya, gimana jasanya, gimana plastiknya, tinggal kita ngitung. Nek males ya nggak bakalan ketemu. Iya. Betul kan? Iya, benar, Kalau benar. mas nggak bisa mas, 100 mas, minim Oh, iya, segini bisa mas. gitu Nah ya. gitu kan, selesai. Tapi nggak akan ketemu. Nah, Iya. tapi yang terjadi waktu saya coba buka channel itu kan market di situ, itu responnya luar biasa sekali ternyata. Jadi kenapa akhirnya kita buka market yang 100 tadi gitu. Nah, karena saya lihat dari pandemi itu banyak toko roti yang mulai meminimalisirkan produksi, toko baju juga mulai meminimalisir, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa plastik ini adalah support produk utama gitu. Itu yang harus jadi catatan dulu. Jadi kita maksa nggak bisa gitu, karena mereka akan mungkin kalau kita terlalu maksa, udahlah mending pakai plastik polosan aja lah, ya kita nggak dapat duit gitu kan. Makanya tugasnya saya gitu ya, akhirnya saya diskusi sama manajer saya gitu, ini harus dikerjain ini gitu. Caranya gimana? Kita hitung dari
biaya produksinya, tintanya, jasanya kita hitung gitu. Akhirnya ketemu itu kenapa kita bisa buka harga itu 100 pieces gitu. Nah, akhirnya dari situ saya buat bukan divisi ya, bagian. Akhirnya saya buat bagian screen sendiri. Dimana screen ini yang urusannya itu handle after, nyuci, sampai buat film. Ini saya punya tim sendiri, jumlahnya sekitar 5-6 orang. Oh, ada tim Jadi sendiri. Tim sendiri. ada job desk-nya Job desk sendiri-sendiri. Nanti pertanyaannya, kalau screen saya di Baron itu butuhnya 34.000 atau 35.000, itu bisa saya produksi, saya cuci sendiri, itu bisa 20 kali produksi. Berarti biayanya saya sebenarnya bukan 35 dong. Iya. 35 saya bagi 20. Iya. Betul kan? Gitu. Tapi karena tadi malas mikir tadi, Iya. nggak mau repot tadi. Pokoknya anyar. Baru. Sebenarnya bukan mau kita nggak pakai baru, nggak. Kita punya standar gitu. Bahwa kalau screen rusak ganti di depan. Iya dong, masa screen udah kotor jelek mau dipakai nggak bisa dong. Itu udah bullshit banget kalau orang bilang dipaksa gitu tetap hasilnya jelek. Pasti. Akhirnya kita punya standar. Jadi satu screen itu maksimal 20 kali kita proses. Karena satu kayunya juga gabuk juga kan, direndam di air juga gabuk juga gitu. Akhirnya kita buka channel itu yang 100 pieces tadi. Nah, sambil berjalannya waktu pandemi 2020-2021, masalah ketemu lagi. Dimana saking banyaknya akhirnya orderan yang 100 masuk, otomatis kebutuhan screen banyak kan? Masalah dong. Yang nyuci pun enggak gempor, mas 1 hari kamu nyuci screen 100 mas. Tanganmu apa ya enggak ngelodok. Terus yang screen sekarang sudah ada alat sih ya, pakai apa UV gitu ya. Kalau misalnya kamu pakai matahari, kalau 100 screen sama nyemprot gini apa ya enggak sampai tanganmu kapalan itu. Apalagi kalau mendung hujan. Ya, pertanyaannya kalau itu seminggu sekali nggak apa-apa. Kalau setiap hari, pertanyaannya kan kalau setiap hari gitu loh. Fisiknya kuat nggak kan gitu. Nah, muncul setelah itu kita evaluasi, akhirnya kita buat tim sendiri, tim sablon kita buat sendiri, tim packing kita buat sendiri, akhirnya kita bicara tim online ada sendiri. Nah, muncul masalah baru lagi, di mana orang di luar sana kan orderannya sudah masuk di saya semua nih, garis besarnya nih. Otomatis orderan di tempat lain mulai menurun. Mereka pakai tagline gitu, prosesnya lebih cepat. Nah, gitu kan. Saya kebakaran, aduh. Itu kompetitor ya? Kompetitor, saya bilang, aduh ini kok lebih cepat itu. Padahal kalau saya 7 hari itu udah paling cepat itu. Saya bicara kalau produksi di saya, berapapun jumlahnya, selama itu bukan tender, ya itu saya bisa selesaikan dalam waktu 7 hari. Itu ibaratnya sudah guideline saya ke produksi. Lebih dari itu, hati-hati kepala produksinya. Berarti natamu enggak benar, kayak gitu. Itu sudah patokan, itu udah SOP. Patokan, ya. SOP. Jadi kalau lebih dari situ silahkan komplain. Gitu. Nah, akhirnya ada kompetitor lebih cepat gitu kan. Aduh mikir, aduh gimana ini saya bilang. Karena saya bicaranya, lah tabrak sekalian lah. Karena pegawai sudah banyak gitu kan, tabrak sekalian. Akhirnya saya buat clickbait, dan itu clickbaitnya sekarang itu sudah jadi mungkin kalau saya bicara sudah jadi hal yang mustahil dilakukan oleh tukang sablon plastik yang lain. Ya, karena saya pakai tagline 1 hari jadi. 1 hari jadi. Nah, kalau teman-teman yang punya apa namanya, kalau teman-teman punya apa namanya usaha bakery ya, mungkin punya usaha aparel gitu ya. Kalau butuh yang cepat-cepat jangan yang lain lah. Ke saya aja. Ke saya aja. Kalau misalnya cuma 100 pieces, saya nanti buat metode seperti laundry. Masuk pagi, di sore. Ya, gitu. Online juga ada. Karena memang itu jadi PR buat semuanya. Karena mindset itu akhirnya paradigma itu saya terobos betul. Makanya kalau dari situ pengembangannya sekarang ada ke live streaming gitu kan. Ke live streaming ya. Akhirnya kita buat juga live streaming. Jadi kalau saya lihat di marketplace, satu-satunya usaha sablon plastik yang ada live streaming hanya di saya. TikTok ada, di di Shopee ada, kalau di Instagram belum ya. Di Lazada ada gitu. Jadi kita sudah punya talent sendiri untuk live streaming. Gitu. Sudah ada sendiri. Sudah ada timnya sendiri. Dan bagian desainnya pun juga sudah sendiri.
Jadi semuanya sudah teroperate sendiri. Jadi kalau mau masuk itu nggak usah ragu-ragu mikir, Mas nanti kalau desain saya meletot gimana, sudah ada yang benerin gitu kan. Pokoknya jangan ragu ya. Kalau misalnya nggak punya desain, Mas saya desainnya cuma gambar tulisan tangan. Ada. Pokoknya free design. Gitu. Oke, berarti tadi ngomongin tentang pandemi. Berarti sunscreen ini pas pandemi nggak pengaruh dong? Kalau sebenarnya pengaruhnya di market, kalau sayanya tidak pengaruh, pengaruhnya di market, benturannya di market. Jadi ini cerita suksesnya saya kenapa di pandemi saya bisa fight. Jadi fight gitu loh. Maret 2022 praktis bisa dibilang PPKM ya bahasanya gitu ya. Itu yang saya pikirkan pertama kali adalah waktu itu saya punya pegawai 12. 2020. Pandemi pertama Maret itu pegawai saya 12. Itu posisi workshop saya ada di Baki waktu itu. Nah, karena tidak ada kepastian waktu itu pemerintah akan membuka bisnis atau membuka industrinya seperti apa, akhirnya saya diskusi dengan istri, wah masake ya gitu ya, kasihan kalau seandainya saya langsung rumahin gitu. Akhirnya secara tidak langsung saya coba beranikan diri. 3 bulan pertama itu saya fight betul. Jadi kalau boleh saya bilang yang penting pegawai kerja dulu, dapat gaji dulu, bisa makan dulu gitu. Saya nggak mikir profit 3 bulan pertama gitu. Akhirnya ketemu lebaran pandemi pertama di 2020 gitu kan. Sepi kan itu kan. Itu pokoknya rumahnya, itulah kenapa untungnya saya punya produk yang repeatable. Rumah sakit itu mbok pandemi kan tetap ada pasien. Betul kan? Banyak gitu. Betul kan? Betul kan? Itu garment rontok, batik rontok, roti rontok lah. Kalau roti misalnya kamu mau mengunjungi, tidak bisa mengunjungi pandemi. Rontok semua. Tapi saya punya rumah sakit di situ. Dan total order saya di rumah sakit kurang lebih sekitar 350.000 di situ. Itu tinggal tak puter aja. Saya stokin aja. Saya tambahin modalnya untuk nyetok aja supaya teman-teman bisa kerja. Gitu. Itu orientasi saya, pokoknya jangan pecat dulu. Gitu. Nah, betul. Akhirnya setelah lebaran mungkin sekitar 1 minggu mau jalan 1 bulan itu terjadi, nah bahasa saya namanya kompon. Jadi yang tadinya 1 jadi 10 langsung. Nah pertanyaan kok bisa Pak? Ternyata setelah 3 bulan pandemi itu yang tukang sablon di rumahan sudah job desk-nya berubah. Belum tikar. Yang tadinya tukang sablon jadi tukang soto. Jadi bakul wedangan. Nah pertanyaannya gitu kan, loh Pak, lah hubungannya apa? Lah langganannya sana lari ke saya akhirnya. Aduh ya Allah, saya mikir Masya Allah ini caranya gimana, saya mikir. Itu kompon betul itu. 3 bulan setelah lebaran itu. 3 bulan setelah pandemi lebaran itu kompon betul itu. Jadi lari di pasar langsung semua di saya semua. Praktis. Itu barang itu masuk itu udah kayak kayak pada ngantri BLT gitu. Pak, saya bisa sehari bisa jadi gitu. Langsung seperti itu. Oke, Pak Sinyo, ini terakhir dari tim SIDA UMKM. Motivasi nih untuk para UMKM di Indonesia kan banyak sekali kan. Betul. Bukan hanya tentang dunia sablon, di dunia usaha lain pun UMKM banyak sekali. Betul. Nah untuk UMKM di Indonesia dari Pak Sinyo, apa motivasinya? Kalau secara pribadi dari saya karena bisnis saya pun juga awalnya juga home industry gitu ya. Terus yang penting kalau dari saya bahwa dalam proses setiap kehidupan kita itu ada yang namanya momen. Ya. Nah mungkin kalau buat saya yang saya sebut momen itu sedikit ekstrim buat saya, karena buat saya momen itu hanya sepersekian detik. Kalau kita nggak ambil ya lewat. Nah menunggu momen yang kedua, kadang kan orang bilang kan ada kesempatan yang kedua, tapi pasti di momennya yang tidak sama, gitu, beda lagi. Makanya kalau saya bilang buat teman-teman UMKM misalnya, mungkin buat semua jenis usaha gitu ya. Kalau seandainya teman-teman itu merasa bahwa misalnya kalau dicontoh UMKM yang bicara produksi, misalnya omsetnya sudah mulai besar atau mungkin orderan sudah mulai banyak, coba jangan pernah takut hire orang. Pertama itu, karena meng-hire itu sebenarnya saya paham bahwa nambah orang nambah masalah, betul. Tetapi di balik masalah itu pasti ada solusi, pasti ada solusi. Dan yang saya yakini dengan keyakinan saya,
dari pertama saya kali punya 4 orang, 12, 24 sampai 42, alhamdulillahnya saya tidak pernah bicara dengan pegawai saya libur ya, nggak ada produksi. Selama 7 tahun itu saya tidak pernah ngeliburin orang karena produksinya habis. Gitu. Jadi kenapa? Karena itu saya bicara momen. Nah, momen itu banyak hal. Misalnya contoh kalau di retail misalnya retailnya sudah mulai rame. Untuk ngembangin misalnya contoh ada penawaran dari permodalan. Coba diambil aja momennya. Siapa tahu buka cabang satu lagi bisa nambah omset gitu. Jadi ada banyak hal momen, tapi jangan pernah dilewatkan momen itu sepersekian detik. Karena buat saya itu tipis sekali. Gitu. Ibaratnya kalau kita baca pilihan mati atau hidup, kan harus milih yang paling relevan buat kita dong. Kalau kita masih bisa fight, ya fight aja. Gitu. Peluang ya itu. Perlu. Berarti benar kesempatan nggak datang 2 kali. Betul sekali. Jadi kalau saya bilang momen itu karena itu bisa jadi selama momen itu kita jaga di rule-nya. Makanya sampai detik ini bisa saya sampaikan buat teman-teman pengusaha, terutama yang startup yang masih usahanya masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ini belum apa-apa. Masih panjang. Jadi jangan pernah silau sama yang satu namanya omset, orderan, atau mungkin bahkan kalau teman-teman sudah bicara dengan perbankan itu peminjaman, itu jangan pernah silau dulu gitu. Yang penting kita ukur diri kita dulu, mampunya kemana, itu yang akan kita eksekusi gitu. Nah, karena apa? Karena itu akan jadi kendala yang begitu kompleks kalau kita salah ambil langkah. Contoh misalnya, makanya saya bilang selama 7 tahun saya membangun Sunscreen ini, boleh dibilang rute saya bekerja itu dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Amit sewu ya. Mungkin kalau orang lain yang mungkin dalam posisi saya, yang punya pegawai 40, yang tidak harus dengan nyablon, mungkin habis pulang kerja mampir ke karaokean, mungkin, atau nongkrong ke Starbucks. Saya bilang jangan dulu, karena sebelum itu stabil, karena godaannya semakin banyak gitu. Makanya fokus ke bisnis itu penting, tapi kalau fokus ke materi itu impact, itu dampak. Bisnismu gede, materimu gede. Tapi kalau bisnismu itu nggak urusi bener-bener, ya hidupmu juga nggak akan bener-bener aja gitu. Makanya buat motivasi buat teman-teman bahwa misalnya ternyata dengan usaha yang saya geluti selama 7 tahun, disclaimer juga bahwa saya tidak ria. Ini buat motivasi buat teman-teman semua yang mungkin modal bisnisnya mungkin masih di bawah 50 juta atau mungkin di bawah itu juga, atau mungkin di atas 100 juta. Saya bilang tetaplah berjuang terus, jangan pernah mengingkari rule yang sudah kamu jalani dari awal. Proses itu harus diikuti setiap hari kalau saya bilang. Kalau kita bicara sebulan sekali, kalau pas rontok bener itu. Dari tim SIDA UMKM mengucapkan banyak terima kasih untuk sama-sama telah sharing ilmunya, sangat bermanfaat bagi sobat baron di rumah dan bersedia dan untuk kita juga ya, sangat bermanfaat ya. Dan untuk sobat baron di rumah yang mau buat jasa sablon plastik, langsung hubungi nomor di bawah ini. Dan Sunscreen Printing dinyatakan lulus SIDA. Terima kasih. Dan ini ada kaos kebesaran dari SIDA UMKM Baron Putra SPS. Untuk Sunscreen Printing. Terima kasih banyak buat Baron Putra. Besar harapan saya secara pribadi, bisnisnya juga semakin maju. Terus program seperti ini juga saya juga kaget awalnya, tapi ini suatu secara bisnis mungkin berbeda, tapi harapannya mungkin ini bisa membantu buat kalangan dunia persablonan bisa lebih open mind lagi gitu ya. Jangan lupa buat teman-teman sablon di seluruh Indonesia juga percayakan semua kebutuhan sablonnya di Baron Putra SPS. Ingat sablon, ingat Baron. Nah, gimana nih Sobat Baron? Tadi kan kita sudah berbincang banyak nih dengan Mas Sinyo selaku dari owner Sunscreen Printing. Nah, semoga dengan video ini bisa bermanfaat ya buat kalian.
untuk Sobat Baron di rumah yang mempunyai vendor yang mau kita Oprak-oprak, bisa hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. tetap dukung UMKM Indonesia. Ingat sablon, ingat Baron.